Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Usalli wa usallimu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, dengan karunia Allah kita wajib bersyukur dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan majlis ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah tazkiyah kita, menjadi dalil kita kelak di hadapan Allah kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin memahami agama Allah, terutama di zaman penuh dengan fitnah, terutama kita hidup di akhir zaman dengan segala macam syubhat dan syahwat yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Kalau tidak senantiasa memohon pertolongan Allah, maka khawatir kita tergolong, terseret bersama kebanyakan orang, jauh dari kaidah-kaidah syariat, jauh dari kaidah-kaidah agama. Bapak-bapak yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas nasihat para ulama terkait tazkiyah. Ada risalah namanya As-Sabat fi Zamanil Fitan, tetap teguh di zaman penuh fitnah. As-Sabat fi Zamanil Fitan, senantiasa teguh, berpegang teguh pada kaidah agama di zaman penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan, sehingga Allah berikan kita pemahaman, sehingga kita terjaga. Mudah-mudahan juga kita wafat kelak di dalam ketaatan, sehingga itulah yang disebut dengan husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bapak-bapak, sebelum masuk kepada pembahasan, seorang muslim di hadapan ilmu itu harus tunduk. Ketika datang dalil qala Allah, qala Rasul berdasarkan pemahaman salaf, didatangkan tafsir ahli tafsirnya, hadis diterangkan sebagaimana para muhaddisin menerangkannya, maka sikap seorang muslim mukmin harus tadarru, tadallul, harus tunduk. Sebab ilmu ini taubahnya seperti air. Air sebagaimana kita ketahui hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitupun ilmu. Tidak akan pernah masuk ilmu Allah ke jiwa-jiwa yang angkuh. Abu Jahal bukan orang biasa. Ketika angkuh, hidayah dengan dahsyatnya mukjizat demi mukjizat disaksikan, tidak masuk ke dalam dada seorang Abu Jahal. Kita pun hari ini sama, harus tunduk, tidak boleh angkuh di hadapan ilmu, dengan jelas berdasarkan ilmu yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan kaidah-kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita masuk pada pembahasan as-sabat fi zamanil fitan, tetap teguh di zaman penuh dengan fitnah. Yang pertama, ini ditukil dari karangan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Yang pertama, at-taqwa billahi jalla wa ala.
senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah menjanjikan sekian janji, banyaknya janji, namun di sisi yang lain juga Allah mengancam. Siapa yang kufur, siapa yang ingkar, siapa yang murtad, ada ancaman. Di sisi Allah menjanjikan pahala untuk orang-orang yang beramal, di sisi lain juga Allah mengancam. Syadidul iqab, sari'ul hisab. Jangan sampai kita jatuh dari satu sisi, lengah di sisi yang lain. Menguatkan satu sisi, lemah di sisi yang lain. Dua-duanya harus beriringan. Timbulkan kuat rasa harap dengan setiap apa yang Allah janjikan. Juga hadirkan khasyah, takut, khauf, takwa dari sisi apa yang Allah ancamkan. Sehingga menjadi sayap seorang muslim. Tidak tergolong irja, golongan murjiah menganggap remeh agama. Juga tidak ekstrim sebagaimana orang-orang khawarij, tidak berdasarkan pemahaman para sahabat dahulu. Dari sisi mana takwa dituntut? 3 perkara umumnya. Yang pertama, minal muharramat, dari segala perkara yang Allah haramkan. Baik ucapan, perbuatan maupun i'tiqad. Di antara i'tiqad ada yang diharam. Takwa ini tidak bisa dibangun kecuali dibangun di atas tauhid yang lurus, yang benar, akidah yang benar. Karena akan erat kaitannya. Orang hari ini tidak mampu beranjak lepas dari riba. Kenapa? Ngaji setiap saat, sering dapat nasihat, tapi berat meninggalkan ribawi. Karena kholal, lemah di dalam akidah. Lemah ketawakalan. Seakan Allah tidak akan mencukupkan dia dari sisi yang lain. Sehingga harus terus kekeh berpegang pada muamalah ribawi. Padahal Allah ancamkan. Padahal Allah ancam. Siapa saja yang bermuamalah ribawi tidak akan pernah ada kebahagiaan. Tidak akan pernah ada keberuntungan. Tidak akan pernah ada keberkahan. Berat beranjak dari situ karena lemah ketawakalan. Siapapun tanpa terkecuali. Maupun mereka yang menisbatkan diri kepada ilmu. Kalau mereka jatuh kepada ribawi, hakikatnya tidak tawakal kepada Allah. Orang ingin mendapatkan satu kerjaan sogok menyogok hari ini. Sehingga harus ambil jalan itu meski dengan cara rishwah. Gak bisa takwa kalau tidak benar dibangun di atas tauhid dan akidah. Sehingga benar-benar timbul ketawakalan. Sehingga benar-benar menjadi hamba yang taat, yang takwa. Dari al-muharramat, dari perkara yang diharamkan. Ya usulul muharramatnya kata para ulama, ini menjadi ijma ajaran para nabi keseluruhan. Bukan hanya ajaran Nabi Muhammad. Usulul muharramat, inti-inti yang diharamkan. Syirik, zolim, perbuatan dosa, berbicara agama tanpa ilmu, penyekutuan Allah, perkara-perkara yang menjadi inti di dalam agama yang diharamkan. Nanti turunannya setiap satu perkara memiliki rincian. Yang jelas kita harus sekuat tenaga melawan hawa nafsu. Iman akan tumbuh dengan ketaatan. Semakin menguat ketika kita menahan diri dari maksiat. Iman di dalam akidah Ahlussunnah yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Ketika ada sarana atau keadaan yang akan menarik kita kepada pengharaman, menahan diri, saat itulah penguatan iman sedang diuji. Dengan amalan solid, kita zikir, kita ba'diyah, kita jamaah, itu meningkatkan keimanan. Tapi khusus saat dihadapkan perkara yang haram, sedangkan fasilitas seluruhnya ada, menahan diri
Sebab takwa kepada Allah, disinilah ketakwaan akan melejit, melesat, kuat, memuncak. Mudah-mudahan tergolong kekasih-kekasih Allah pada makom tertentu. Hakikatnya setiap orang beriman, kullu man kana taqiyan kana waliyan. Setiap yang bertakwa hakikatnya wali-wali Allah. Hanya saja ketakwaan bertingkat-tingkat sehingga kedudukan kita di hadapan Allah pun bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga pun bertingkat-tingkat. Takwa dari perkara al-muharramat. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kedua, minas syubuhat, dari perkara syubhat. Kalau kita ingin paham apa itu syubhat, bagaimana itu syubhat, pahami kaidah ini. Menyamakan dua hal yang berbeda, dianggap sama, penyamaannya adalah syubhat. Pernah dibahas belum di sini? Khusus ngebahas bab syubhat. Supaya kita paham saja dulu kaidahnya. Atau sebaliknya, membedakan dua hal yang sama. Ketika dibedakan, pembedaannya adalah syubhat. Itu namanya syubhat. Kalau kita ingin paham, pahami kaidah ini akan paham. Masuk pada bab akidah, masuk pada bab fikih. Jual beli dengan riba itu mirip-mirip, tapi dua hal yang berbeda. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dianggap sama, syubhat, jatuh pada riba. Itu perkara-perkara yang dianggap haram di dalam bab muamalah, diantaranya karena riba. Atau dalam bab akidah misalnya, di antara pemahaman orang mengatakan kita ini pendosa, banyak maksiat, tidak bisa datang kepada Allah karena banyaknya maksiat. Ini ucapan ini aja dibangun dari dasar perkara yang tidak berdasar. Lalu dia kiaskan, sebagaimana kita ke presiden, tidak bisa datang kecuali melalui ajudan, melalui kementerian, melalui pembantu, melalui orang-orang terdekat. Ini syubhat. Sisi mana? Menyamakan dua hal yang berbeda. Allah yang maha sempurna mutlak, dia samakan, dia kiaskan dengan presiden. Betul pemimpin, tapi serba dengan keterbatasan. Seorang presiden, seorang pemimpin, malik, raja, pendengarannya terbatas, kemampuannya terbatas, pengetahuannya terbatas, kekuasaannya pun terbatas. Bagaimana menyamakan Allah yang maha dahsyat, yang maha kamil mutlak dengan yang maha dhaif mutlak? Manusia itu dhaif mutlak. Menyamakan dua hal yang berbeda, maknanya syubhat. Kalau dalam definisi hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Umurun mutasyabihat. Perkara yang samar-samar antara halal dan haram. Itu yang harus kita jauhi. Ini sekedar kita paham dulu, takwa itu menjauhi perkara yang diharamkan. Takwa itu menjauhi setiap perkara yang syubhat. Setiap perkara yang syubhat. Kaidahnya menyamakan dua hal yang berbeda. Pasti syubhat penyamaan. Atau membedakan dua hal yang sama. Seperti Yahudi, Nasrani, mereka iman pada nabinya di zaman datang Nabi Muhammad mengingkari, padahal ini Nabiullah, ini Nabiullah. Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Musa Rasulullah. Nah, kita mah la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita tidak bedakan. Ketika dibedakan syubhat. Dua. Yang ketiga, min kasrotil mubahat. Dari banyaknya perkara yang mubah yang sifatnya berlebihan. Fudulul kalam, banyak bicara tanpa esensi, tidak terarah, tidak terukur. Seorang muslim yang takwa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kesempurnaan keislaman seorang muslim meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat. Di antara makna takwa apa? Menjauhi perkara yang sifatnya berlebihan.
Meskipun secara hukum dasar ngobrol itu mubah selagi tidak ghibah. Tapi ketika berlebihan sampai lupa amanah, ada kewajiban, hak anak, hak istri, juga mereka butuh pendidikan. Ijlis ma'ahlika, duduk bersama keluargamu, didik mereka pada agama. Terutama di waktu-waktu yang kita bisa duduk bersama dengan keluarga. Terangkan agama, timbulkan rasa cinta di hati anak-anak kita terhadap agama Allah. Timbulkan izah Islam ke hati mereka dengan contoh keseharian kita. Sehingga dalam rumah tangga benar-benar timbul rumah tangga yang berdasarkan kaidah-kaidah syar'i. Kewajiban seorang bapak-bapak. Kalau tidak, ajak bermajlis ilmu. Bawa ke seorang guru untuk dididik, untuk dinasehati. Supaya kelak kita meninggal, tidak meninggalkan keluarga yang lemah dalam bab agama, keimanan, ketawakalan. 3 hal. Famanittaqahu waqahu minal mihani wal fitan. Siapa saja yang bertakwa, maka Allah yang akan menjaga dari segala macam fitnah. Wasabbatahu 'alal huda. Allah akan kuatkan, kokohkan dia di atas petunjuk. Ini akan diuji dikala kita biasanya diuji dengan musibah. Baru ketakwaan, ketaatan, tawakalan. Itu yang pertama. Yang kedua, antakuna syakiron. Harus senantiasa bersyukur. Bersyukur menuntut 3 maurid. Ada spidolnya. Yang kedua, setelah takwa senantiasa bersyukur supaya kita selalu teguh di atas jalan. Asyukru, bersyukur menuntut 3 perkara. Bil lisan yang pertama, dengan lisannya. 2 yang dituntut. Pertama, sanaan, memuji Allah dalam setiap keadaan. Datang dari ajaran Rasulullah, diberi nikmat, alhamdulillah bini'matihi tatimmu sholihat. Memuji Allah dengan lisan. Datang musibah, tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sanaan, memuji Allah. Dimanapun keadaan kita, kapanpun, ucapkan pertama kali pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Baik kita sedang mendapat nikmat atau sedang diuji, tetap alhamdulillah. Sungguh apa yang datang dari Allah hakikatnya kebaikan. Qadarullah, takdir Allah. Dalam kaidah Ahlussunnah, wasyarru la yunsabu ilallah adaban. Setiap keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah sebagai adab. Wa in kana minhu qadron wa takdiron. Walaupun hakikatnya seluruhnya datang dari Allah. Datang musibah, datang kerusakan dan sebagainya, itu dinisbatkan kepada kita. Jangan dinisbatkan kepada Allah sebagai adab, meski hakikatnya tidak ada satu kejadian kecuali atas kehendak Allah. Wa syarru la yunsabu ilallah adaban wa in kana minhu qadron wa takdiron. Akidah Ahlussunnah. Setiap keburukan yang menimpa kita tidak dinisbatkan kepada Allah secara adab. Meski hakikatnya itu datang dari Allah, tapi akan ada hikmah. Imma untuk mengangkat derajat kalau kita senantiasa takwa. Imma untuk menggugurkan dosa. 2, untuk orang beriman itu. Jangan kita terlalu cepat memponis. Wah, diajab fulan, misalnya. Tapi kita tahu beliau seorang muslim mukmin secara dohir. Misalnya, ini jangan terlalu cepat. Karena bab musibah datang ke orang beriman 2 faidahnya. Imma untuk mengangkat derajat, imma untuk menggugurkan dosa. Kalau datang ke orang kafir, itu takdimul azab di dunia qoblal akhirah. Mendahulukan azab di dunia sebelum akhirat. Itu untuk orang-orang kafir. Kalau untuk orang-orang beriman, kafaroh dosa atau untuk pengangkatan
derajat. Dengan lisan kita kembali. Syukur, maurid dengan lisan menuntut sanaan, pujian kepada Allah. Yang kedua apa? Sanaan wa apa Kang Salim? Sanaan yang dengan lisan itu menuntut pujian kepada Allah, kemudian tahaddusan bin nikmah. Tahaddusan bin nikmah. Bin nikmah. Atau ikroron maknanya. Sanaan wa ikroron. Atau dalam arti tahaddusan bin nikmah. Boleh kita menceritakan karunia Allah bukan dalam rangka ujub, bukan dalam rangka sohor, tapi dalam rangka tahaddus bin nikmah. Ini karunia Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Diceritakan dalam rangka memotivasi. Dalam rangka mengingat karunia Allah sehingga timbul rasa syukur di lisan. Kata para ulama, syukur dengan lisan ini syukur jangka pendek, sanaan. Ucapkan kalimat hamdalah, kemudian diantaranya ikrar atau tahadus bin nikmah. Supaya menghadirkan rasa syukur dalam hati. Dengan senantiasa alhamdulillah, dengan senantiasa tahadus bin nikmah. Ini jangan dianggap sepele. Meski sanaan sekedar lisan, kalau tidak ada pertolongan Allah dan kita tidak mujahadah, berapa banyak nikmat yang hadir dalam hari-hari kita, lalai mengucap kalimat hamdalah. Kemudian apa? Bil qalbi. Dengan hati. Dengan hati menuntut apa? Mahabbatan wa ta'diman. Mahabbatan, hadirkan rasa cinta di dalam hati. Wa ta'diman, pengagungan terhadap agama, terhadap ajaran-ajarannya. Setelah Allah karuniakan ribuan nikmat bahkan tak terhitung, hadirkan rasa cinta dalam diri. Dengan modal ini kita akan berjuang. Dengan modal ini kita akan berkorban. Dengan modal ini kita akan perjuangkan agama Allah. Iqamatuddin. Ya Allah, Engkau berikan aku akal, berikan aku kesehatan, berikan aku persaudara, berikan aku keadaan yang semuanya adalah fasilitas. Gunakan untuk bersyukur dalam rangka mengejawantahkan rasa syukur kita, baik dengan lisan maupun dengan hati. Timbulkan mahabbah, terutama ke keluarga kita. Diri pribadi, keluarga kita. Terangkan, alhamdulillah hari ini kita punya nikmat ini. Alhamdulillah, terus dibiasakan begitu. Di hadapan anak, di hadapan istri. Sehingga tidak terbayang dalam benak mereka, kecuali apa yang mereka miliki hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergantung kepada ayahnya, tidak bergantung kepada pekerjaannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kita hari ini, kecuali karunia Allah. Mahabbatan wa ta'diman. Dengan jawarih, dengan badan. Dengan anggota tubuh. Oh, bil arkan, bil jawarih. Wal arkan. Apa? To'atan. Menuntut to'at. Wangkiadan. To'atan lah. Menuntut keto'atan. Zahiron wa batinan. Baik to'at secara zahir maupun to'at secara batin. Sendiri maupun bersama. Kapan saja di antara tiga maurid ini hilang, maka hakikatnya kita belum bersyukur. Lisan senantiasa ucapkan hamdalah atau tahaddus bin nikmah. Dalam hati hadirkan mahabbah, cinta terhadap Allah, ajarannya, syariatnya, dan pengagungan. Maka setiap datang kabar agama tentang apapun itu, maka kalau ada mahabbah dalam hatinya, akan timbul pengagungan, akan timbul pengamalan. Kadang-kadang itu banyak cian agama yang dicerangkan para guru, kalau tidak ada rasa cinta terhadap agama, tidak ada pengagungan terhadap agama, akan lemah dalam bab amal. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Kenapa bapak-bapak rela pergi pagi pulang malam? Nah, dibangun, dilandasi karena cinta terhadap keluarga. Timbul pengorbanan. Waktu sekian jam kita korbankan.
Bahkan tidak bertemu untuk sekian jam. Lelah, keringat, dan sebagainya. Mahabbah karena cinta. Dalam agama itu harus jauh lebih utama kita hadirkan sehingga benar-benar kita tergolong hamba yang bersyukur. Jelas gak kira-kira? Dengan lisan sanaan wa iqraron, dengan hati mahabbatan wa ta'diman, dengan anggota tubuh ta'atan wa qiyadan. Taat dan tunduk patuh hanya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Supaya janji Allah terrealisasi. La in syakartum la azidannakum. Kata ahli tafsir, di dalam setiap ayat terkait janji, lebih baik hancur lebur alam semesta ini ketimbang Allah tidak merealisasikan satu janji. Lebih baik hancur alam ini daripada Allah tidak merealisasikan meski satu janji. Di antara janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Dengan cara Allah. Boleh jadi kita bersyukur dari sisi apa? Zikir. Allah tambah fisik kuat, keimanan kokoh, keluarga, taat, ilmu, majelis ilmu, sahabat, pekerjaan, pendapatan, istri. Dari sisi Allah. Min haitsulanah tasib. Dari sisi yang kita tidak pernah duga. Cara Allah membalas itu dahsyat. Sungguh Allah maha kuasa untuk membalas setiap syukur hambanya. Maka syukur dibangun di atas 5 kaidah. Pertama, tunduk terhadap Allah. Yang kedua, mencintainya. Yang ketiga, mengakui. Mohon maaf, tadi iqraron atau iktirafan, pengakuan. Sanaan kan lisan, alhamdulillah. Itu selain dengan mengucapkan hamdalah, akui. Masih sudah tergolong sebenarnya mah dengan tahadus binikmah. Iktiraf, pengakuan terhadap seluruh ini adalah karunia Allah. Alhamdulillah nikmat pendengaran. Alhamdulillah nikmat penglihatan. Alhamdulillah nikmat akal. Alhamdulillah nikmat sehat badan. Alhamdulillah punya anak, istri, keluarga, rumah, dan seterusnya. Sehingga menghadirkan, kalau itu senantiasa kita lazimkan, itu akan timbul mahabbah kepada Allah. Akan timbul pengagungan. Akan timbul takdim terhadap agama ini. Bahwa kita diberi karunia yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang dahsyat adalah nikmat iman dan Islam. Di antara cara bersyukurnya, mempelajarinya, mengkajinya, menjaganya, jangan sampai kita wafat gugur dari keimanan. Kemudian menyanjungnya, mengucapkan hamdalah. Kemudian menggunakannya di dalam ketaatan. Siapa saja yang gugur salah satu di antara yang tadi, maka hakikatnya lam yakun syakiron, belum tergolong hamba yang bersyukur. Wajar Allah katakan dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Orang tahu tauhid itu penting. Tapi berapa banyak yang duduk bermajlis ilmu mengkaji tauhid? Orang tahu bab riba itu haram. Tapi berapa banyak mereka jual beli di tengah pasar mengkaji dulu kaidah-kaidahnya. Mana yang haram, mana yang riba. Yang haram karena riba, yang karena zolim, yang karena goroh. Kan hari ini banyak orang yang terjun di yayasan, di pengurusan anak yatim duafa. Apakah mereka pernah kaji kaidah-kaidahnya terlebih dahulu? Dibentuk bahwa banyak orang yang kufur nikmat. Harusnya apapun yang kita perbuat, kita pelajari dulu kaidahnya. Sehingga benar-benar kita berjalan berdasarkan tuntunan. Al ilmu qablal qaul wal amal. Hadza kama qala al-Bukhari. Imam Bukhari menuturkan begitu. Setelah takwa senantiasa bersyukur, masih ada waktu? Masih. Mau nanti enggak ada untuk diskusi.
Yang ketiga, setelah takwa, syukur, belajar ilmu syariah. Dalam sebuah sahih targhib dikatakan Allah membenci, innallaha yubghidu. Allah membenci. Siapa? Mereka yang pandai pakar dalam bab dunia sedangkan jahil bab agama. Menguasai komputer, menguasai bab ini dan bab itu. Tapi ketika bab sholat tidak hadir kenikmatan. Tidak mampu menjiwai karena tidak tahu ilmu. Sungguh Allah membenci orang yang pandai bab dunia sedang dia jahil bab agama. Makanya di antara kita supaya kokoh teguh di zaman fitnah, pelajari akidah, pelajari tauhid. Itu yang akan membuat kita kokoh. Sebesar apapun ujian, kalau kita di atas ketawakalan, di atas akidah yang kokoh, kita ingat janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ayat ini jangan sekedar jadi wirid. Ayat ini harus benar-benar dimaknai, ditadaburi. Sehingga ketika datang musibah sebesar apapun, kita yakin, ya Allah janjimu tidak akan kau pernah ingkar janji. Bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan. Janji dengan ayat-ayat yang lain. Makanya ketika wa ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Taghabun kalau nggak salah. Orang kalau sudah tawakal, timbul kekuatan dalam hatinya, tauhidnya, akidahnya, dia akan yakin tidaklah satu musibah menimpanya kecuali itu atas izin Allah. Ini sampai ada pertanyaan. Ini satu ayat dalam At-Taghabun. Ma asaba min musibatin. Tidaklah satu musibah menimpa kecuali atas izin Allah. Yang keduanya masih dalam satu ayat. Parase yang keduanya, siapa yang beriman hatinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Ini secara kalimat seakan-akan gak berkaitan. Musibah datang dari Allah, siapa yang beriman, Allah beri petunjuk. Apa korelasinya dua kalimat ini? Qalal mufassirun, ahli tafsir mengatakan, kalau kita iman kepada Allah, sehingga timbul kekuatan iman di dalam hati, kokoh tauhid dan akidahnya, maka dia akan tegar di atas setiap ujian. Makna yahdi qalbah, Allah yang akan menguatkan kesabarannya. Allah yang akan menguatkan fisiknya. Allah yang akan memberikan sarana prasarana. Allah yang akan memudahkan jalannya. Allah yang akan memberikan setiap fasilitasnya, menghadirkan kawan solih. Kita nggak bisa sendiri. Kadang-kadang datang kekuatan ketika bersama saling menasehati. Dalam ayat, ini ayat kata Abu Hurairah turun di antara sabab nuzul dari riwayat yang banyak kepada ahli masjid. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Seorang mukmin bersabarlah, saling menguatkanlah, berjagalah, takutlah kepada Allah, kalian akan beruntung. Di antaranya, kata ahli tafsir, isbiru, sabarlah di atas sholat berjamaah. Senantiasa lazimi sholat berjamaah. Jadikan itu amalan unggulan. Amalan yang dahsyat. Sholat siang 25 derajat, sholat malam 27 derajat. Dalam hadis yang sahih. Sehingga benar-benar kita dapat hikmah dalam setiap ujian. Kalau kita dibangun di atas akidah. Setelah mengkaji ilmu syariat. Datang kawan, Kang, saya selalu ada dalam hati kekhawatiran, besok gak makan, besok gak ini, besok gak bisa itu. Bagaimana supaya hadir ke tawakal? Saya gak bisa jawab karena konsep tawakal tidak bisa dengan teori. Simple bisa diutarakan begitu. Dia harus datang diuji dengan masa yang panjang setelah mengkaji. Ilmui dulu bagaimana akan hadir ketawakalan. Tauhid gak ngaji, akidah gak ngaji, sibuk di pekerjaan. Ingin tawakal. Mohon maaf,
para ahli ilmu yang menisbatkan diri kepada ilmu, kiai, ustadz. Berapa banyak yang gugur ketawakalannya, keimanannya, bahkan mereka jual agama. Padahal mereka tahu ilmu. Bagaimana dengan kita kalau tidak pernah mengkaji, ingin hadir takwa, ingin hadir tawakal, ingin hadir mahabbah, ingin hadir takdim dalam hati? Hayhata. Nggak bisa. Harus dikaji dulu ilmunya, tauhidnya, akidahnya, bersamaan dengan perjalanan waktu akan timbul ketawakalan. Terus menerus isti'anah kepada Allah. Mohon pertolongan. Titip apa yang kita punya kepada Allah. Ya Allah, tidak kami mampu untuk taat kecuali Engkau mampukan kami untuk taat. Ya Allah, tidak akan kami mampu menjaga diri dari maksiat kalau bukan Engkau yang memberi kekuatan. Begitu, terus ta'aluk hatinya kepada Allah. Lisannya mengucap. Dalam sebuah hadis, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Kalau kita bergantung bukan kepada Allah, Allah yang akan membiarkan. Rugi, suatu saat kita akan kecewa. Karena makhluk penuh dengan keterbatasan. Menimbulkan mempelajari tauhid, akidah agar kokoh sabat di zamanil fitan. Kuat meski di zaman fitnah. Tauhid, akidah, kemudian fikih ibadah, muamalah, dan seterusnya yang sifatnya fardu kifayah. Yang ketiga, setelah takwa, bersyukur, mempelajari ilmu agama. Yang keempat, ar-ridho bil qada. Ridho atas ketentuan. Ahlullahi sakinuna tahtal majaril aqdar. Sungguh kekasih-kekasih Allah akan senantiasa tentram di bawah setiap ketetapan Allah. Diberi karunia nikmat, bersyukur. Diberi ujian musibah, bersabar. Ida betulia sabar, wa ida an'ama syakar. Wa ida adnaba istaghfar. Kemudian melazimkan istighfar. Karena kita enggak maksum. Sering kali kita jatuh lagi pada maksiat. Sering jatuh lagi meski tidak disengaja misalnya. Maka solusinya dari agama memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan istighfar itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan bersamaan kita memiliki salah, keliru, lupa, hilaf, tetap menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kasratud dzikri wad du'a. Perbanyak zikir dan berdoa. Zikir yang akan menguatkan. Di antara sarana penguatan iman adalah zikir. Baik hatinya dengan tafakur, dengan tadabbur. Baik lisannya dengan adkar-adkar yang diajarkan Nabi. Zikir pagi, zikir petang. Usahakan setiap lisan mengucap, hati hidup, memaknai, mentadabbur. Astaghfirullahaladzim. Zikir. Istighfar. Ingat hati akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Astaghfirullahaladzim. Dalam hati, lisannya mengucapkan. Alhamdulillah, ingat nikmat-nikmat Allah. Terus begitu. Sehingga zikirnya berisi. Zikirnya dohir dan batin. Kemudian berdoa sebagai perisai, sebagai kekuatan, senjata seorang muslim. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata. Jangan lepas dari doa. Hati. Terus ta'aluk kepada Allah. Mau berangkat kerja, ya Allah titip anak istri, sungguh Engkau sebaik-baiknya maha penjaga. Dalam hadis, innallaha idastudi'a hafiduhu. Allah, kalau kita seorang hamba menitipkan apapun kepada Allah, sungguh Allah akan menjaga. Dan sungguh Allah sebaik-baiknya maha penjaga. Enggak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sifatnya datang dari setan. Mengkhawatirkan apa-apa yang tidak dituntut untuk khawatir. Justru membuat lalai kita dari perkara yang Allah tuntut. Kebanyakan khawatir dari sisi yang tidak Allah tuntut untuk khawatir, memalingkan, melalaikan dari tuntutan. Harusnya zikir, pikiran khawatir ini, khawatir itu, khawatir. Syaitan, itu was-was syaitan.
Yukhawwifukumul faqra, menakut-nakutimu kefakiran, menakut-nakutimu kekurangan, menakut-nakutimu untuk segala hal kelemahan kekurangan. Ketika kita ta'alluq kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah, hatinya hidup terus berdoa, muhadasah. Jadi disebut muhadasah dengan Allah. Tahadus atau hadis nafsak billah. Ucapkan dalam hati terus kita bicara dengan Allah. Ya Allah, mudahkan. Dalam hati, meskipun raga kita mungkin sedang nyetir, ya Allah temani sepanjang perjalanan. Ya Allah mudahkan urusan. Ya Allah mudah-mudahan gak macet. Ya terus begitu aja. Itu bagian dari zikir. Menghidupkan hati. Terutama menitipkan orang-orang yang kita sayangi dan apa saja yang kita miliki dari karunia Allah. Ya Allah kami titip. Ya Allah kami titip. Supaya tidak menjadi penghalang untuk kita taat. Banyak yang enggan majlis ilmu karena khawatir di rumah ini dan itu. Banyak yang tidak bisa safar dalam rangka iqamatuddin karena mengkhawatirkan apa yang di rumah. Banyak yang tidak bisa berjuang dengan kaum muslimin karena khawatir ini dan itu. Kita kaum muslimin yang ada di sini mudah-mudahan tergolong apa yang Allah sabda, apa yang Nabi sabdakan, kita termasuk pada apa yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang Allah inginkan kebaikan sehingga Allah pahamkan agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Utuhkan persatuan, jangan mudah dipecah belah, pelajari fikihnya, khilafiyahnya sehingga kita mampu menyikapi perbedaan dengan bijak. Sedahsyat apapun perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri, akan ada. Tapi kita harus membina diri, menata hati bagaimana sikap kita saat ada perbedaan yang sifatnya khilafiyah. Yang sifatnya furu, perkara-perkara fikih. Enggak, ini tauhid diabaikan, akidah terabaikan, bab fikih yang sifatnya furu, yang para ulama sudah jelas menjabarkan dengan perbedaan pendapat, hari ini kita ribut masalah itu. Perjuangan umat terbengkalai. Kewajiban-kewajiban yang urgen terbengkalai. Disibukkan dengan perdebatan yang tidak membawa manfaat, tidak menguatkan keimanan, tidak pula menambah ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.